Tes. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Masih di pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat, yang sudah kita bahas tentang rukun pertama takbiratul ihram, rukun yang kedua al-qiyam, berdiri, namun ini hanya salat wajib saja. Adapun salat sunnah boleh salat sambil duduk walaupun tanpa udzur, namun pahalanya separuh dari salat sambil berdiri. Yang ketiga membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dan sudah kita bahas khilaf ulama terkait makmum. Adapun imam dan yang salat munfarid ini sepakat, enggak ada khilaf tentang membaca Al-Fatihah, dia rukun di antara rukun salat. Hanya saja bagi makmum maka ini ada khilaf antara membaca atau tidak. Yang kuat di antara pendapat yakni kalau solatnya jahriyah maka cukup mendengarkan saja, tapi kalau solatnya sirriyah maka membaca, ya, makmum juga membaca. Kemudian ruku', dan bukan hanya ruku'nya tapi tumakninahnya dalam ruku', itu juga rukun salat. Ruku' wa tumakninatu fihi, ya. Kemudian al-i'tidal ba'da ruku', i'tidal yakni berdiri tegak setelah bangkit dari ruku, lalu ditambah dengan tumakninah. Tumakninah, dan tumakninah sudah kita bahas, yakni as-sukunu biqadri dzikril wajib, diamnya jeda diam selama zikir yang wajib, itu tumakninah. Jadi kalau belum selesai ruku membaca subhana rabbiyal azim, jangan berdiri terlebih dahulu, tapi selesaikan bacaan. Taib. Lalu as-sujud wa tumakninah fihi, sujud dan tumakninah. Nah, mungkin kita baca mulai ini, sujud dan tumakninah. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, as-sujudu wa tumakninatu fihi liqaulihi ta'ala. Sujud dan tumakninah ini rukun di antara rukun salat, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Oleh karenanya salat itu kadang disebut sujud oleh Rasulullah. Kata Nabi kepada salah seorang sahabat, fa'aini ala nafsik bikasratis sujud, maksudnya bikasratis shalah. Jadi sesuatu dinamakan dengan yang intinya, yang rukunnya. Salat dinamakan sujud, salat dinamakan ruku, farka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku, maknanya salat berjamaah maksudnya. Disebut juga wa Qur'anal fajr, salat itu Quran, bacaan subuh, ya. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, kepada orang yang buruk salatnya, summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah engkau sehingga engkau betul-betul tumanina dalam sujud. Nah, sujud dan ruku' sujud ini jemaah dua hal yang harus kita perhatikan betul. Harus lurus tegak betul-betul, jangan terlalu turun, terlalu naik, atau yakni tidak lurus. Hatta ketika sujud ada orang mungkin punggungnya dibeginikan, ketika sujud itu diginikan punggungnya. Jangan, kata Nabi, i'tadilu fir ruku'i was sujud, ya. I'tadilu fi ruku'i was sujud, luruslah, tegak lurus, yang maksudnya punggung lurus dalam ruku' dan sujud. Makanya ada 60 tahun orang yang salat enggak diterima salatnya satu pun oleh Allah, karena sebab kata Nabi, inna rajula yusalli sittina sanah la yaqballahu salatan. Ada orang selama 60 tahun salat enggak diterima satu pun salatnya. Sebabnya kenapa? Kata Nabi, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Bisa jadi rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Atau yutimmu sujud wala yutimmu ruku', sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Makanya Rasul
sallallahu alaihi wasallam kalau sujud itu betul-betul lurus gitu ya. Lurus. Bahkan digambarkan kalau air lau hatta la subbal ma'alaihi lastaqarra. Dalam ruku Nabi kalau diletakkan air itu akan diam. Nah, taib. Kemudian beliau mengatakan a'dha'u as-sujud. Nah, anggota sujud itu ada 7 para jemaah. An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan, yaitu alal jabah yang pertama, alal jabah wa asyara biyadihi ila aw ala anfihi. Kata Nabi al-jabhah dahi, lalu beliau berisyarat dengan tangannya menuju ke hidungnya. Jadi jabhah, dahi dan hidung ini 2 dijadikan satu. Sehingga kalau dahi dan hidung dijadikan satu, kalau salah satunya tidak nempel berarti enggak dianggap. Hidungnya tok nempel, dahinya ndak. Barangkali orang saking mancungnya, hidungnya tok nempel, dahinya ndak sah. Ya. Namun dalam mazhab Syafi'i, sujud itu yang penting nempel dahi. Hidung ndak perlu, ndak apa-apa. Apa alasannya mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i alasannya bukan dalil dari hadis, dari nas tidak, tapi dari segi bahasa Arab. Makna sujud yaitu apa? Wad'ul jabha 'alal ard. Jadi sujud itu, definisi sujud menurut orang Arab meletakkan dahi di tanah. Tapi kan ini ada hadis itu loh jemaah. Maka lemah pendapat Syafi'i itu. Yang benar madhab mayoritas ulama. Karena ini ada hadis di mana hadis mengatakan la salata, tidak ada salat liman la yasibu anfuhu minal ardi ma yasibu jabinuhu. La salata liman la yusibu aw yasibu anfuhu minal ard ma yasibu jabinuhu. Hadisnya di kitab ini ada. Tidak ada salat bagi yang tidak menempelkan hidung di bumi sebagaimana menempelkan dahinya. Jadi harus sama antara dahi dan hidung. Makanya Rasul pun mengatakan, aku diperintah sujud di atas 7 anggota, dan beliau mengatakan yaitu dahi dan isyarat beliau dengan hidungnya, lalu wal yadaini 2 telapak tangan, wa rukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamaini dan 2 ujung jari kaki. Jadi 7 itu ya. Tapi ini sudah kita bahas sebenarnya tentang sujud. Nah, kita lanjut sekarang yang poin 10 dan 11. Al-julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ya, duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Hadisnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk di antara 2 sujud, yaitu Nabi kepada orang yang jelek salatnya. Ini hadis yang dikenal. Hadisnya apa namanya? Hadisul musi fi salatihi. Hadis tentang orang yang jelek dalam salatnya. Jadi ada seorang sahabat yang jelek salatnya, ditegur Nabi dan diluruskan oleh Nabi sebab jeleknya karena tidak tumakninah. Nah, di antara Nabi memerintahkan untuk duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ya. Taib. Kemudian yang ke-12 para jemaah, at-tasyahudu al-akhir. Rukun salat adalah tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal dia bukan rukun salat. Tasyahud awal. Tapi dia apa? Tapi dia kewajiban salat yang akan kita bahas setelah ini insyaallah. Apa bedanya rukun dengan wajib? Tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau ketinggalan, luput kewajiban seperti tasyahud awal, maka salatnya sah. Ya. Cukup tebus dengan sujud sahwi dan enggak perlu ditambah. Adapun kalau ketinggalan rukun salat, salatnya tidak sah, sehingga harus ditambah plus 1 rakaat ditambah. Jadi kalau ada orang tidak sujud 1 kali sujud, maka itu berarti utangnya 1 rakaat, harus nambah 1 rakaat. Orang lupa tidak baca Al-Fatihah, berarti utang 1 rakaat.
tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Tetap sujud sahwi itu tetap apa? Sujud sahwi itu tetap. Hatta walaupun kita ragu, dan ragunya kita agak yakin. Jadi ragu itu ada dua. Ada ragu dalam sholat itu tapi lebih besar yakinnya. Ada ragu yang memang yakinnya kecil. Contoh, orang sholat apakah 2 rakaat, apakah 3 rakaat. Ini ragu, cuman dia lebih yakin kayaknya 2. Tidak apa-apa, tetap sujud sahwi, gitu loh jemaah. Tetap ambil yang yakin, nggak boleh ambil yang ragu, ambil yang yakin 2. Cuman nanti tetap, misalnya antum yakinnya 2 rakaat pasti, tapi agak ragu, tapi agak pasti, artinya 70% yakin, syaknya 25% misalnya, tetap sujud sahwi saja. Tetap sujud sahwi sebagai bentuk apa? Targiman lisyaitan. Sebagai bentuk menghinakan setan. Jadi kalau orang Islam sujud itu setan nangis cuma. Setan nangis. Dan ngenyek setan itu boleh. Ya, nyakitin setan itu boleh. Seperti sujud. Ya, jangan kasihan setan kalau saya sujud nangis, setannya kasihan. Kasihan sama setan, kasihan. Musuh itu. Musuh. Ya, jadikan musuh dia, jangan jadi kasihan. Ya. Setan itu bukan jin. Ya, jadi setan itu jemaah maksudnya karena ada jin yang dia bukan syaitan gitu loh. Jin Islam ini maksudnya syaitan yang mengganggu, menggoda manusia dari kalangan jin, ya tentu yang kufur. Nah, kalau apalagi ragunya berapa persen? Ya, ragunya 75%, ya tambah mantap untuk sujud sahwi. Ya. Taib. Nah, itu bedanya antara rukun dengan wajib. Kalau ketinggalan rukun pokoknya harus nambah 1 rakaat sholat. Ada imam mungkin lupa sujudnya cuma sekali, ya mungkin. Jadi dia sujud gitu ya. Harusnya kan duduk antara 2 sujudnya. Sujud langsung bangkit. Ya kan, biasanya mungkin langsung bangkit, lupa. Maka itu berarti utang 1 rakaat itu jemaah. Ya, enggak masalah, teruskan sholatnya, enggak usah heboh, enggak usah rame, enggak apa-apa. Nanti selesai sholat, kalau imamnya tidak sadar, tetap antum disunahkan untuk menegur dengan membaca subhanallah. Kalau imamnya tidak sadar juga, habis sholat baru disampaikan, diberitahukan. Ya. Tapi jangan banyak dialog jemaah. Dan kalau dialog setelah sholat, misalnya imam mengasih tahu, dialognya kepanjangan, melebar kemana-mana, bahkan ngomong yang lain, maka itu harus diulang sholat dari awal. Pendapat yang kuat harus diulang sholat dari awal. Tapi kalau dialognya apa? Sekedar mengingatkan imam, ya, sekedar musuh aku enggak iya, Pak. Kalau sekedar itu maka sholatnya sah. Dilanjut. Jelas ya, ya? Karena kalau ngomong banyak berarti kan bicara, berarti putus sholat tadi. Betul maksudnya? Putus berarti sholatnya, sedang sholat kok posisinya berarti. Maka dimaafkan kalau dialog hanya sekedarnya saja. Mana dalilnya? Rasulullah SAW. Ketika Nabi sholat duhur atau sholat asar, Nabi pernah cuma 2 rakaat cuma. Beliau salam di 2 rakaat tersebut, lalu beliau juga merasa mungkin ada agak bimbang. Nampak seperti marah beliau itu. Yani langsung beliau duduk di sebuah kayu yang melintang di dekat tempat sholat beliau di Masjid Nabawi. Lalu beliau merangkai jari begini. Maka berarti kalau setelah sholat jemaah boleh gitu tuh ya. Nabi melakukan seperti ini, lalu diletakkannya di salah satu pipinya, pipi sebelah kiri begini. Nah, jadi kayak orang bingung Rasulullah SAW. Dan memang demikian orang beriman. Ketika ada kekurangan mesti ada apa jemaah? Ada firasat yang tidak enak. Nah, demikian. Tapi karena Nabi lupa, ya tetap saja lupa gitu, sehingga di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ya itu nanti kita akan kaji di babnya tentang sujud sahwi jemaah, itu babnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, tapi segan, gak ada yang berani ngomong, karena memang menyangka sahabat nih, karena Nabi itu wahyu masih turun kan, berarti jangan-jangan di sholat duhur sudah berapa? Berubah kayaknya 2 rakaat, kan hukum masih berubah-ubah, bisa jadi nasikh mansukh kan masih berlaku. Diam. Nah, ada seorang sahabat namanya dikenal, digelari, dijuluki Dzul Yadain. Dia tangannya agak panjang, cacat.
Dikenal si Dzul Yadain dan dianya ridho, nggak apa-apa itu. Jadi kalau menjuluki orang dengan cacatnya asal dianya ridho nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ridho nggak boleh menggelari orang, orangnya gemuk, panggil si gendut, ndut, nanti ndut, nggak boleh loh itu jemaah. Orangnya botak panggil apa? Ndul, gundul, nggak boleh gitu tuh. Kecuali orangnya ridho dipanggil itu dan sudah dikenal. Cak Muhammad sini itu loh sing gundul, enggak apa-apa. Li ta'rif. Si Dzul Yadain ini termasuk mungkin yang sering namanya orang mungkin sering bercanda, berani gitu dengan Rasulullah daripada yang lain-lain. Abu Bakar aja enggak berani ngomong. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qasarta shalah am nasita?" Ya Rasul, memang salat sudah didiskon, dikurangi. Ya, sudah dikosor memang yakni syariat baru atau engkau lupa? Perhatikan. Pertanyaan, apakah salat dikosor memang atau engkau lupa? Nabi jawabnya apa? Saya tidak mengkosor salat dan saya tidak lupa katanya. Nabi jawabnya gitu. Padahal kan jelas-jelas. Saya tidak mengkosor ya dan saya tidak lupa. Berarti sahabat yakin betul kalau Nabi apa? Jemaah. Nabi mengatakan, saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa. Berarti sahabat yakin betul kalau Nabi apa? Lupa kan? Kata Nabi, saya tidak mengkosor. Buktinya mengkosor. Orang duhur cuma 2 rakaat. Ya, cuma Nabi berarti lupa. Tapi Nabi ketika digitukan oleh Dzul Yadain, apa kata Nabi? Akhirnya kata Nabi kepada sahabatnya, akama qala Dzul Yadain. Sahabat yang lain maksudnya. Apakah betul yang dikatakan si Dzul Yadain? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Nabi nggak banyak ngomong lagi. Langsung beliau maju ke tempat sholatnya, langsung beliau sholat 2 rakaat diikuti oleh para sahabatnya. Tadi itu ada orang-orang yang sudah keburu keluar masjid itu tadi itu. Pokoknya nggak peduli, mungkin punya hajat, punya kebutuhan ya. Yang lain-lain masih di masjid. Itu assalamualaikum, assalamualaikum loncat. Ada sahabat yang begitu ada cuma. Nggak apa-apa. Jadi sholat zikir setelah sholat itu tidak perlu juga panjang-panjang. Kalau antum ada hajat, zikir pada sholat cukup astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Ini selesai zikir sholat, sudah selesai. Cuman kalau antum ada waktu silakan tambah dengan zikir-zikir yang lain. Ada waktu tambah lagi, tambah lagi. Jadi zikir itu jangan dibaca semua. Artinya kalau antum punya hajat, jangan sampai orang kayaknya disangka zikir setelah sholat harusnya panjang seperti itu. Tidak. Zikir itu dari pendek saja. Cuman Nabi ajarkan beberapa lafaz sehingga boleh diapakan? Digabungkan. Kalau waktunya antum punya waktu digabungkan. Sebenarnya yang Nabi ajarkan nggak panjang zikir itu. Ya Nabi ajarkan lafaz yang ini. Terkadang Nabi ajarkan membaca tasbih 33, alhamdulillah, takbir, lalu ditambah 100, 1 menjadi 100, la ilaha illallah dan seterusnya. Nabi kadang baca cukup Allahumma la mani'a, la ilaha illallah dengan Allahumma la mani'a. Selesai. Ya. Nah, jadi ada sahabat yang selesai salam, begitu salam langsung pada pulang. Nah, ini sekarang bagaimana kasus yang pulang itu jemaah? Sementara Rasul tadi sholatnya ternyata keliru cuma 2 rakaat. Bagaimana nasib yang pulang ke rumah duluan? Dikasih tahu suruh mengulang apa jemaah? Mengulang sholat 4 rakaat. Nggak boleh langsung nambah kayak Rasulullah, karena dia sudah jedanya jauh dan mungkin sudah makan soto duluan, sudah diselingi makan apa ngobrol kesana kemari, maka sudah batal sholatnya. Jelas ya. Maka kalau memberitahu imam jangan banyak diskusi, jangan banyak. Pokoknya imam kasih tahu. Dan imam juga perhatikan jemaah ya, imam itu jangan ngeyel. Kalau yang ngasih tahu itu orang banyak, ya sudah berarti imam yang lupa sudah. Nah, ini berlaku suara terbanyak. Berlaku suara terbanyak. Ya karena kalau orang banyak, berarti dia insya Allah menguatkan gitu jemaah. Maka Rasul pun bertanya kepada sahabat yang lain, yakni butuh suara. Akama qala Dzul Yadain, apakah kata si Dzul Yadain benar? Sahabat yang lain membenarkan. Sudah, Nabi nggak banyak ngomong lagi. Jelas ya. Jadi imam jangan, masuk kalian mungkin salah. Loh enggak, orang banyak kok. Orang banyak. Makanya imam juga jangan nerima 1 orang saja. Ya, yang negur 1 orang, Pak Imam, jenengan tadi sujud cuma sekali. Jangan langsung percaya juga, tanya yang lain, betul tak? Betul, betul. Ya khalas, langsung sholat. Ya.
Terus jangan banyak dialog tadi. Iya, lupa gara-gara kebanyakan makan jeroan tadi saya. Jangan ngomong gitu sudah. Batal nanti sholatnya, harus diulang. Ya. Maka Rasul pun ketika diberitahu sahabat, "Na'am, iya ya Rasul," langsung beliau tidak banyak ngomong lagi. "Oh, saya lupa." Enggak, langsung saja Nabi sholat lagi. Taib. Itulah tasyahud awal dan tasyahud al-akhir bedanya, ya. Nah, yang kita bahas sekarang tasyahud apa? Tasyahud al-akhir, jemaah. Ini yang rukun salat, ya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Ibnu Mas'ud tentang tahiyat. Tentang tasyahud, disebut tasyahud karena ada syahadatnya di situ, disebut tahiyat karena ada lafaz tahiyat, salam penghormatan. At-tahiyatu lillah. Itu. Taib. Dan lafaz tahiyat para jemaah, lafaz tahiyat itu ada 3 lafaz. Nah, jadi kita ini biasanya mungkin salah satu lafaz saja. Itu kita kalau sudah tahu seperti ini ya pakai beberapa lafaz secara gantian gitu dibaca. Taib. Lafaz yang pertama dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Tahiyatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Kenapa disebut tahiyat Ibnu Mas'ud? Karena dia yang meriwayatkan gitu. Jadi dikenal dengan tahiyat Abdullah bin Mas'ud atau tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Atau tasyahud Ibnu Mas'ud. Bagaimana lafadznya? Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh mu'alif dalam kitab kita Al-Wajiz ini. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, "Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda." Rasul mengajarkan saya tasyahud, kaffi baina kaffaihi. Telapak tangan saya di antara telapak tangan beliau. Dalam mengajarkannya itu, kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an, seperti Rasul mengajarkan saya surat Al-Qur'an. Jadi detail gitu lafaz per lafaznya. Yaitu apa lafadznya? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Nah, sebenarnya perbedaan di sininya saja. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Ini tahiyat yang mungkin antum baca yang mana? Yang ini. Atau nanti ada tahiyat Ibnu Umar. Tapi yang sekarang dulu, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, yang kedua tasyahud Ibni Abbas. Tasyahud Ibni Abbasin. Bagaimana lafadznya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, mungkin dulu antum merasa, oh itu dulu anak Ustaz. Loh, kenapa dulu? Ya itu sama saja sah. Tak kira sudah hijrah pindah atahiyatnya, sama saja itu sah semuanya. Ya. Jadi jangan ada istilah ini biasanya dibaca oleh saudara kita NU. Berarti tahiyat NU. Jangan roba-roba, itu tahiyat Ibnu Abbas namanya. Bukan tahiyat NU. Tahiyat Ibnu Abbas. Riwayatnya sahih, riwayat Muslim sahih. Nah, kita baca itu. Namun jangan itu terus, baca juga tahiyat Ibnu Mas'ud. Tahiyat Ibnu Abbas selengkapnya begini. Kana Rasul SAW yu'allimuna at-tasyahuda kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasul mengajarkan kita tasyahud seperti beliau mengajarkan surat Quran. Fakana yaqulu, dan beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bukan Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bedanya di awal sama di akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, lalu di akhirnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Ibnu Mas'ud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini loh, mosok Ustaz ngono ae. Loh, kok ngono ae? Zikir salat itu tauqifiyah, coba. Enggak boleh dirubah-rubah. Wahyu itu.
Makanya kita mengatakan tidak boleh baca Sayyidina dalam sholat, dalam sholawat. Tapi kalau di luar sholat tidak masalah. Ya, di luar sholat, walaupun afdol tetap di luar sholat pun ya kita tidak perlu baca Sayyidina. Karena sholawat, lafaz sholat yang masyhur adalah yang diajarkan Nabi tanpa ada lafaz Sayyidina. Tapi kalau menambah dan itu di luar sholat itu tidak masalah. Karena intinya kita bersolawat. Ya. Karena intinya kita bersolawat dengan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Asal jangan salawat yang lafaznya diadakan, karena bisa jadi banyak sekali unsur kesalahan. Seperti salawat nariyah, salawat fatih, salawat badar, salawat munjiat. Itu semua salawat buatan orang. Ya. Buatan orang. Sehingga ada kesalahan-kesalahan. Dan diyakini memiliki khasiat-khasiat tertentu. Tapi yang salawat dari Nabi Muhammad, salawat Ibrahimiyah namanya, karena ada lafaz Ibrahimnya, itu malah seolah-olah tidak ada khasiat. Kan itulah bid'ah jemaah. Jadi bid'ah itu bisa mematikan sunnah. Solawat yang Nabi ajarkan ini ke sahabat seperti Nabi ngajarkan apa? Quran, itu malah tidak punya khasiat. Yang punya khasiat malah solawat bikinan, solawat fatih. Dalam tarekat Tijaniyah, Ahmad Tijani pimpinannya atau pendirinya, dia mengatakan membaca sekali solawat fatih lebih afdol dari baca Quran 5.000 kali. Jadi kalau antum 5.000 kali loh jemaah, cukup baca salawat fatih sekali. Demikian pula salawat nariyah. Nariyah, nah namanya nariyah, namanya saja nariyah. Dan entah siapa yang buatnya. Itu kalau dibaca 4.444 kali, 4444, dibaca di malam hari katanya dapat dua kebaikan. Satu, rizki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, akan diberi ketajaman firasat. Kata siapa? Ya embuh. Makanya itu dalam buku mujarobatnya begitu. Dalam buku mujarobat, buku kecil tuh, Majmu' Syarif itu, yang biasa buat tahlilan, yasinan itu. Ya. Ada lagi solat macam-macam, banyak. Dan para ulama ahli sunnah mengajarkan dan menganjurkan untuk membaca salawat dari Nabi ini, dan melarang ya membaca salawat selain itu. Ya, dan sekarang sampai masya Allah ya dibumingkan. Ya, Sidoarjo bersolawat, Surabaya bersolawat, dan maksud dan maknanya apa? Ya, ini kumpul-kumpul, bahkan sampai ada konser solawat istilahnya sambil ada musiknya. Ya, bahkan sekarang nih bukan lagi cuman rebana dan yang, tapi sudah seperti konser rock and roll, ada jingkrak-jingkraknya. Antum lihat di YouTube. Ini kita tidak mengada-ada, tapi sudah alhamdulillah terbuka. Ini era keterbukaan. Yang sesat nemen, ya, yang benar juga kebenaran bisa dilihat sekarang ini, sangat terbuka. Nah, ilmu sekarang ini sangat mudah sekali jemaah. Kita ini sekarang seolah-olah sudah kayak nggak perlu lagi ke Madinah. Karena para ulama masyaikh Madinah sudah membuka kajian-kajiannya, direkam di YouTube secara seri runut, masya Allah. Asal tinggal maunya kita sekarang memanfaatkan YouTube, memanfaatkan Google atau internet. Ya, ini nikmat dari Allah. Nah, jadi jangan gengsi malu jemaah untuk menggunakan, tapi tetap ngaji tetap. Bukan berarti nggak usah ngaji ke masjid, cukup di YouTube, enggak. Gunakan ya untuk menambah wawasan keilmuan para guru kita, para masyayikh kita ya. Jadi sekarang ini era keterbukaan, alhamdulillah. Kesesatan semakin nampak ya. Sampai apa katanya, orang gila bisa kalau sudah tingkat hakikat ya, saking cintanya, dekatnya, tingginya ibadah sehingga seperti mengalami kegilaan. Kita katakan itu memang gila beneran, dan orang gila beneran sudah bebas, nggak boleh tidak melaksanakan syariat memang. Kan kata Nabi, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yaqil, orang gila sehingga berakal. Jadi orang gila enggak perlu sholat, orang gila enggak perlu ibadah, bebas syariat orang gila. Makanya antum kalau sudah mulai capek-capek ibadah, ya tinggal gila saja, berarti bebas sudah berarti. Ya tidak perlu jadi wali. Nah, namun sekarang kan digemborkan begitu, itu wali majdzub. Nah, kemudian yang ketiga, tasyahud siapa? Abi Musa al-Asy'ari. Tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa ya? Dia yang meriwayatkannya.
Kata Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah SAW khatabana fabayyana lana sunnatana wa alamana salatana. Bahwasanya Rasul khutbah kepada kami, menjelaskan kepada kami sunnah-sunnah kami dan mengajarkan kepada kami salat-salat kami. Yani sunnah-sunnah diajarkan, salat-salat diajarkan. Lalu kata Nabi, idza salaitum faqimu sufufakum tsumma liya'ummakum ahadukum. Apabila kalian salat, maka luruskan saf-saf, ya, luruskan saf-saf kalian. Summa liya'ummakum ahadukum, lalu salah seorang kalian jadi imam. Nah, fa idza kabara fakabiru, kalau bertakbir imam maka kalian bertakbirlah. Fa idza qara fa ansitu, kalau imam membaca Al-Qur'an maka kalian dengarkan, kalian diam. Taib. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Terus sampai akhirnya diajarkan tahiyatnya. Nah, kemudian kata Nabi, fa idza kana 'inda al-qa'dati, dan apabila engkau duduk, maka falyakun min awali qauli ahadikum, maka sejak awal duduk hendaklah membaca at-tahiyatu. Perhatikan ini tasyahud atau tahiyatnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Lafadznya ini at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Ya, asing ya, baru ya, nggak pernah baca kayak yang ini ya. Yang tadi mungkin sering, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat siapa itu? Ibnu Abbas. Yang Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat thayyibatu. Nah, sekarang Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkannya dengan redaksi yang lain, at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. At-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka, sama. Cuman bagaimana syahadatnya? Nah, syahadatnya sama dengan Ibnu Mas'ud. Yani asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tapi juga tanpa wa asyhadu, tapi langsung wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi pakai wa asyhadu, dan ini dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Ya. Taib. Kita baca. Kemudian penulis membawakan sebuah faedah di mana beliau merojihkan, ya, atau dalam arti yang paling benar katanya, as-sahhu siyagi tasyahudi ma Ibnu Mas'udin. Kata beliau, penulis Al-Wajiz mengatakan, yang paling sahih dari lafad atau bentuk tasyahud adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi beliau menetapkan tasyahud Ibnu Mas'ud yang dibaca. Namun kita katakan tadi, semuanya riwayat tadi semuanya sahih. Jadi boleh terkadang membaca tasyahud Ibnu Mas'ud, terkadang tasyahud Ibnu Abbas, terkadang tasyahud Abu Musa al-Asy'ari. Taib. Yaitu apa? Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud kafi baina kafaihi kama yu'allimuni suratan minal Qur'an. At-tahiyatu lillah, yang tadi sudah saya bacakan hadisnya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibatu, assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu faedah pertama. Jadi kata beliau, yang paling sahih dari lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud. Terus yang kedua kata beliau faedahnya, bahwa ucapan assalamu alayka ayuhan nabi itu dibaca saat Nabi masih hidup, yakni dengan lafaz dengan menggunakan apa namanya, bahasa orang yang diajak bicara langsung. Ini apa diistilahkan, orang pertama tunggal, jadi engkau, assalamu alayka, keselamatan atas engkau wahai Nabi. Ini kalau Nabi masih hidup, ya. Adapun kalau nabinya telah wafat, maka tidak menggunakan orang pertama tunggal, tapi orang yang gaib, yakni dengan mengatakan assalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Taib. Ini sebenarnya para jamaah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, memang ada isyarat demikian, ya. Tapi tidak disalahkan juga walaupun tidak merubah lafaz, ya, walaupun Nabi telah wafat dengan tetap menggunakan assalamu alaika, ya, walaupun nabinya telah wafat. Karena apa? Karena itu yang diajarkan Nabi. Jadi demikian Nabi mengajarkan. Kalau memang nabinya telah wafat nanti ada beda, maka tentu Nabi akan mengajarkan. Tapi ada isyarat seperti itu yang diajarkan oleh para sahabat, seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika mengajarkan tasyahud, maka ketika Nabi telah wafat, Aisyah mengajarkannya dengan assalamu ala nabi. Jelas jemaah ya? Maka yang roji atau yang kuat dalam masalah ini adalah silahkan. Mau assalamu alaika boleh, ada dasar itu hukum asalnya. Mau assalamu ala nabi juga boleh. Demikian yang diajarkan oleh para sahabat ketika Nabi telah wafat. Dan diisyaratkan di sini penjelasannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, wa qad warada fi ba'di turuqi hadits Ibnu Mas'ud hadza ma yaqtadi al-mughayyarata baina zamanihi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu bi lafdzil khitabi. Nah, kata beliau, telah datang sebagian jalan periwayatan hadis sanad yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud, yaitu yang menunjukkan beda lafaz di antara zaman Nabi dengan zaman setelah wafatnya Nabi. Yaitu kalau di zaman Nabi menggunakan lafaz al-khitab, mukhatabah, yang diajak bicara seperti engkau. Ya, jadi assalamu alayka. Wa amma ba'dahu, adapun setelah Nabi wafat, fayuqalu bil lafdzil ghaibah. Namun kalau Nabi telah wafat digunakan lafaz ghaibah. Yani maksudnya bukan engkau tapi dia. Assalamu ala nabi. Salam kepada Nabi, kepada dia dengan ghaib. Bahwa taib. Dan juga dalam Sahih Bukhari disebutkan dari jalan Ma'mar an Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan hadis tasyahud ini, perhatikan kata Imam Bukhari, ya, ketika Ibnu Mas'ud menjelaskan hadis tasyahud tersebut, disebutkan ada tambahan riwayat wa huwa baina dhahranaina, dan itu dibaca assalamu alayka tadi dibaca ketika Nabi di tengah-tengah kita, gitu. Falamma qubidha qulna, namun ketika Nabi wafat kami katakan assalamu yakni ala nabi, yakni ala assalamu ala nabi. Naam, kada waqa fil Bukhari wa akhrajahu Abu Awana fi sahih wa dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh ulama yang lain. Kesimpulannya jemaah tetap boleh, ya. Boleh assalamu alayka dan boleh juga assalamu ala an-nabi. Baik. Terus yang ke-13, as-salatu ala nabi. Salawat kepada Nabi ini rukun, namun di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal, salawat ini bukan rukun, boleh tidak baca pun, atau boleh sekedar Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Tapi afdal tentu sama dibaca lengkap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walaupun di dalam tahiyat awal. Tapi tahiyat awal ini tidak terlalu dipentingkan bersolawat. Tapi yang paling darurat itu ketika di tasyahud akhir, itu maknanya. Makanya kata penulis, as-salatu ala nabi ba'da tasyahudil akhir. Yang rukun salat itu solawat, namun di tasyahud mana? Tasyahud akhir. Adapun di tasyahud awal itu khilaf ulama antara wajib atau sunnah. Artinya tidak perlu pun tidak apa-apa. Makanya Nabi itu kalau tasyahud awal cepat sekali. Ini isyarat menunjukkan Nabi tidak baca solawat, gitu. Isyarat. Jadi Nabi kalau tasyahud awal seperti duduk di atas bara api. Nabi kalau tasyahud awal seperti duduk di atas bara api. Saking apa maksudnya? Saking cepatnya, beda dengan tasyahud akhir. Wallahu alam, walaupun demikian jemaah, tetap kita membaca di tasyahud awal juga membaca salawat, ya. Cuma kalau misalnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad saja itu sudah cukup. Bahkan tidak pun, maka sebagian ulama mengatakan memang hanya sunnah. Jelas ya. Namun yang kita kaji sekarang maksudnya salawat atas Nabi di tasyahud akhir. Li hadithi apa? Adzan? Baik, fadhal adzan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara rukun salat menurut penulis kitab Al-Waziz adalah salawat kepada Nabi namun setelah tasyahud akhir, dan ini pun tetap ada khilaf. Para ulama sebagian mengatakan dia salawat itu bukan bagian dari rukun salat tapi kewajiban. Ada yang mengatakan sampai dia sunnah saja. Taib, ala kulli hal para jemaah, kita mengacu kepada sabda Nabi secara umum, sallu kama ra'aitumuni usolli, maka kita lakukan. Apalagi kalau ada khilaf para ulama di situ, ya kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, karena membaca kan tidak ada istilah tidak rugi dan bahkan berpahala, ya. Maka kita utamakan membaca salawat baik di dua tasyahud ini. Taib. Berdasarkan hadis Fadalah bin Ubaid Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang yusolli, ya, seseorang berdoa, gitu. Lam yahmadillah, dia tidak memuji Allah, walam yumajidhu, tidak memuliakan mengagungkan Allah, walam yusolli ala nabi, dan tidak salawat kepada Nabi. Lalu wan sorofa, ketika selesai salat, maka Rasul mengatakan kepada orang ini, sahabat ini yang tidak memuji Allah, enggak bersolawat, kata Nabi, ajjala hadza, orang ini terburu-buru, yakni berdoa langsung tanpa membaca salawat terlebih dahulu. Maka fada'ahu, dipanggillah, ya, orang tersebut dan diberitahu Nabi, wa qala lahu wa li ghairihi, Nabi memberitahukan dia dan kepada yang lain yang hadir di situ, kata Nabi, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wasanai alaih. Kalau kamu salat maknanya doa. Ini maksudnya ketika di tasyahud. Dan ulama mengisyaratkan dengan hadis-hadis ini bahwa namanya doa ada di tasyahud akhir, berarti salawat pun di tasyahud akhir. Naam. Padahal di tasyahud awal pun ada riwayat-riwayat tentang bolehnya doa, jemaah. Di tasyahud awal juga. Maka ala kulli hal, tasyahud awal tetap salawat, tasyahud akhir juga ditekankan bersalawat. Lalu kata Nabi, puji Allah, sanjung Allah, lalu wal yusalli ala nabi, salawatlah kepada Nabi. Summa yad'u bima syaa, lalu berdoalah engkau kepada atau terhadap apa yang kau inginkan. Minta kepada Allah. Ini salah satu dalilnya. Yang kedua dari Abi Mas'ud, ya, bukan Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud. Jadi ada Ibnu Mas'ud, ada Abi Mas'ud. Yang ini nih, an Abi Mas'udin qala, aqbala rajulun. Ini isyarat yang menunjukkan kalau lafaz salawat itu tidak boleh main-main dengan membuat-buat lafaz salawat. Ini hadisnya nih. Aqbala rajulun, datanglah seseorang kepada Nabi, hatta jalasa baina yaday Rasulillah, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah, orang ini. Wa nahnu indau, dan kami, kata Abi Mas'ud, duduk bersama Rasul, di sekitar Rasul. Datang orang ini. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang ini, amma salamu alaika faqad arafna. Kalau salam, kami tahu bagaimana mengucap salam. Namun fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina fi salatina. Namun kalau salawat, bagaimana ya Rasul ucapan atau lafaz salawat kalau kami sedang salat? Bagaimana kalau kami bersalawat kepada engkau di dalam salat-salat kami? Maka perhatikan ikhwan, fasamata Rasulullah, Rasul diam, enggak tahu jawab. Nah, berarti Rasul aja untuk lafaz salawat harus nunggu wahyu. Enggak sembarangan, yus ngene wis, atau wis karepmu wis yang penting salawat. Enggak. Nabi diam. Sampai-sampai kata sahabat, saking Nabi diam dan lama diamnya, sampai-sampai sahabat di sekitar Nabi itu, Abu Mas'ud dan yang lainnya itu sampai merasa jengkel sama orang yang nanya gitu loh. Kenapa nanya sampai membuat Rasul diam? Itu maksudnya. Sehingga kata Abi Mas'ud, hatta ahbabna anna rajul lam yas'alhu. Ketika Nabi diam itu sehingga kami menginginkan atau kami suka kalau orang ini enggak nanya aja. Atau orang ini jangan nanya sudah, karena membuat Rasul apa? Terdiam gitu. Lalu setelah itu Nabi bersabda, jadi turun wahyu tentunya. Ya, summa qala, lalu Nabi mengatakan, idza shalaitum alayya faqulu, kalau kalian salawat kepadaku maka bacalah. Ini kan berarti wahyu jemaah, tidak sembarangan lafaz-lafaz salat itu.
Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau lafaz-lafaz yang lain ada, namun semuanya tetap lafaznya itu-itu juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kadang ada innaka Hamidum Majid, kadang ada pakai fil alamina. Innaka itu sahih semuanya. Ya. Yang penting baca yang ada hadis yang sahih, baca aja, Pak. Baca yang manapun. Itu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Ka'ab bin Ujrah. Nah, yang kita biasa baca yang enggak pakai Nabil Ummi. Ummi itu buta huruf. Ummi tanpa yang itu sah juga, dan ini bahkan yang masyhur itu riwayat Ka'ab bin Ujrah di mana disebutkan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluar kepada kami, yakni menghadap kepada kami atau datang kepada kami, ya. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, qad alimna au arafna kaifa assalamu alayka fa kaifa as-salah. Ya Rasul, kalau salam kami tahu, nah sekarang kalau salawat bagaimana? Ini Nabi enggak nunggu-nunggu, tapi Nabi katakan, qulu, bacalah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid ada yang 2 kali. Lalu Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid 2 kali untuk salawatnya dan untuk keberkahannya. Yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Jadi langsung, kalau Ibrahim langsung keluarga, Allahumma kama barakta ala ali Ibrahim, langsung ala ali Ibrahim. Lalu innaka Hamidum Majid. Lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala kulli hal, lafaz salawat manapun silakan baca semua, mau yang pakai ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ada yang juga pakai itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini juga semuanya benar. Baik. Terakhir jemaah, terakhir assalam. Assalam. Nah, salam ini dasarnya adalah miftahu shalah at-tuhuru wa tahrimu at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu bersuci, pengharamannya dengan takbiratul ihram dan penghalalannya dengan salam. Nah, yang jadi masalah sekarang perlu kita ketahui, ada perbedaan pendapat itu tentang salam yang kedua, karena salam itu 2 kali. Ke kanan sekali dan ke kiri sekali. Nah, yang khilaf ulama tentang salam yang kedua, yaitu at-taslimatu ats-tsaniyah. Adapun at-taslimatul ula ini fardu, ya, artinya wajib, harus. Kalau tidak salam berarti tidak sah. Ini sepakat ulama. Nah, sepakat ulama, ya. Adapun yang salam kedua ini, jemaah. Salam yang kedua ada khilaf antara wajib dan sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, salam kedua itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, salam kedua itu sunnah, ya. Namun pendapat yang kuat Allah taala alam berjemaah dan lebih hati-hati tentu, dua-duanya salam jangan dibedakan. Makanya bagi yang masbuk, kalau imam baru menoleh sekali, baru salam yang pertama, jangan bangkit dulu. Selesaikan dulu sampai salam imam yang kedua. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat salam pertama kedua sama, tidak dibedakan. Demikian pula mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Dhahiri, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ini termasuk di antara ulama-ulama yang berpendapat salam itu dua-duanya yakni fardu hukumnya. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, salam kedua itu sunnah saja, ya. Termasuk juga ini pendapat-pendapat diantaranya banyak di kalangan para ulama lain, diantara hatta Maliki. Itu Maliki ada 2 madhab dalam masalah ini. Sebagian madhab mereka mengatakan salam yang pertama sunnah, salam yang kedua ini sunnah. Nah, namun mimba bil ihtiyat, bab kehati-hatian,
Taib, cuman mungkin antum ingin tahu dalilnya yang mengatakan salam pertama itu sunnah. Salam keberapa? Kedua. Jadi salam cukup sekali maksudnya. Mana dasarnya? Dasarnya adalah tentang salat witir Rasul. Ketika disebutkan salat witir Rasul diceritakan oleh Aisyah. Ya. Jadi Nabi itu kalau witir yang 9 rakaat, beliau lam yaq'ud ila fi thaminah. Beliau tidak duduk kecuali tahiyat awalnya, kecuali di rakaat ke-8. Jadi witir yang 9 rakaat langsung itu nanti ada tahiyat awal di rakaat berapa? Rakaat 8. Pokoknya 1 rakaat sebelum salam. Ya. Maka Nabi fayahmadullah di tahiyat awal itu Nabi memuji Allah, ya, berdoa. Perhatikan di sini wa yad'u, Nabi doa. Di tahiyat awal itu padahal di rakaat ke-8. Berarti rakaat awal juga boleh doa. Ya. Fayahmadullah wa yadhkuru wa yad'u thumma yanhadu wa la yusallim. Lalu Nabi bangkit tidak salam di rakaat ke-8 itu. Berarti tahiyat apa namanya kalau bangkit lagi? Tahiyat awal. Thumma yusalli tasi'ah. Lalu Nabi salat yang ke-9-nya, rakaat yang ke-9, fayajlis, lalu beliau duduk. Tahiyat apa ini? Tahiyat akhir. Fayahmadullah wa yadhkuru wa yad'u, sama dengan tadi. Awal akhir enggak dibedakan di sini. Perhatikan summa yusallimu tasliman. Lalu beliau salam sekali salam. Dalam lafaz summa yusallimu taslimatan, dalam lafaz yang lain summa wa yusallimu taslimatan wahidatan. Rasul salam sekali salam, assalamu alaikum saja. Berarti kan assalamualaikum saja. Nah, yarfa'u biha sautahu hatta yuqidhana. Beliau mengeraskan suara salamnya sehingga beliau membangunkan kami, kata Aisyah. Nah, ini menunjukkan salam sekali. Tapi jemaah, riwayat-riwayat yang lain pun menunjukkan apa? Jelas ke kanan dan ke kiri. Maka bisa jadi maksud sekali salam itu maksudnya ya ke kanan ke kiri itu sekali gitu loh maksudnya. Ya. Maksudnya begitu. Karena dalam hadis-hadis yang lain disebutkan tentang bagaimana salam Rasul jelas, yaitu iltifat, menoleh ke kanan, yaminan wa yasaran inda salam. Dan diperhatikan cara menoleh itu jemaah harus kelihatan pipi ini dari belakang. Jadi jangan cuma begini saja, gini. Tapi betul-betul menoleh begini, ya. Dan menoleh jangan sama badannya. Ya, kadang-kadang salamnya begini cuma ininya, ya. Cukup begini saja, tapi pipi ini kelihatan. Ya. Assalamualaikum, dan tidak perlu begini. Assalamualaikum. Jadi harus tengah-tengah dulu. Ya langsung ke kanan, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, lalu assalamualaikum warahmatullahi, tidak harus tengah dulu. Sudah sih gini. Atau lagi ada yang begini dulu. Begini. Tidak perlu. Jadi cukup menoleh. Karena dalam hadisnya jelas ke kanan, ke kiri sudah. Taib, Allah taala alam, cukup ya ini dulu dan kita masuk kewajiban salat insyaallah. Saya bekerja di sebuah yayasan, berarti kerja. Ya, ada gaji. Ada gaji enggak? Taib, kalau kerja mestinya ada gaji. Yang bergerak nanti di bidang sosial, nanti bagi-bagikan apa bantuan ya, dan dia biasanya ketika membagikan bantuan katanya ada hadiah atau ada pemberian, apakah boleh diambil? Ya ini babnya bab masalah pegawai mengambil uang tip, itu namanya uang al-ghulul, kecuali kalau ada izin maka dibolehkan. Nah, jadi minta izin ya, kalau ada izin dibolehkan. Babnya bab apa? Kerja itu, karena dia sudah dapat gaji gitu cuma. Kecuali kalau memang sifatnya sosial nggak ada gaji ya enggak apa-apa. Ya. Artinya bukan kerja tapi dia sifatnya sosial. Apabila seorang wanita ketika sujud dalam salatnya, dahi hidungnya terhalang dengan tempat sujudnya dengan sebagian dari khimarnya, cadarnya, apakah
sujudnya sah. Nah, ini kan sudah dibahas dulu di bab sujud. Jadi yang menghalangi sujud itu ada dua. Kalau terpisah dari jasad, ya, terpisah dari jasad, yakni seperti sajadah itu kan terpisah dari jasad kita, maka apa hukumnya? Jelas boleh, karena Rasul juga sholat di atas khimar, ya. Yang mana khimar itu menutup wajah, ya. Jadi sajadah itu dikatakan khimar. Jilbab atau kerudung perempuan pun disebut khimar karena menutup kepala. Jadi setiap yang menutup disebut khimar atau khomer. Makanya minuman keras disebut khomer karena menutup akal. Baik. Adapun yang kedua, yang menghalangi sujud itu adalah yang nempel di badan yang sedang dipakai, seperti sorban, seperti gamis, seperti kain dan semisal. Maka ini tidak boleh kecuali kalau ada hajat. Apa ada hajatnya? Panas misalnya baru boleh. Kalau tidak, nggak boleh. Tapi tidak sampai haram. Apa hukumnya? Makruh saja. Karena para sahabat itu ketika tidak kuat panas sujud, maka mereka menghamparkan kain yang sedang mereka pakai. Menunjukkan ketika panas, berarti kalau tidak panas menunjukkan tidak boleh. Tapi larangan ini tidak sampai haram. Jadi ummahat kalau terhalangi dengan khimarnya maka nggak boleh. Tapi kalau pakai cadar bagaimana, ya? Pakai cadar, dan wanita sholat nggak boleh pakai cadar kalau tidak ada ajnabi. Tapi kalau sholat di hadapan orang ajnabi lalu lalang, ya, dan dia berkewajiban meyakini wajibnya cadar, ya boleh, berarti itu bukan menghalangi, itu memang sengaja memakai, ya, jelas ya. Adapun bagi wanita yang sedang tidak memakai cadar misalnya lalu sholat dan dia tertutup wajahnya dengan sesuatu yang dia pakai, maka makruh. Tapi kalau yang lepas dari dia seperti sajadah maka boleh, atau kain dan yang semisal. Baik, wallahu taala alam. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.